Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa tanggal 25 Juli 2023. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 94 ayat 14. Dikatakan demikian, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Allah kita adalah Allah yang pengasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita ini, kita sering mengalami atau menghadapi ketidakmampuan memahami rencana Allah. Bahkan tak jarang dalam ketidakmampuan itu kita sudah merasa jauh dan tidak lagi dikasihi Allah. Pada saat kita berharap Allah menolong kita di tengah kesulitan yang kita hadapi, kita tidak merasakan kehadiran dan pertolongannya, sehingga muncullah pikiran yang salah tentang Allah. Namun, kalau kita jujur berpikir, sejatinya Allah tidak pernah meninggalkan kita, anak-anak yang dikasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita jujur berpikir, kitalah yang sebenarnya sering melupakan Allah. Ada satu ungkapan Bunda Teresa yang sangat terkenal dan perlu kita renungkan untuk memahami rencana Allah dalam hidup kita, yaitu jika Tuhan menjawab doamu, Tuhan sedang menambahkan imanmu. Jika Ia menundanya, Tuhan sedang menambahkan kesabaranmu. Jika Tuhan tidak menjawabnya, Ia sedang mempersiapkan yang terbaik bagimu. Disinilah kita harus mampu melihat dan memahami bahwa rencana Allah senantiasa baik dan indah bagi kita. Ungkapan kata miliknya sendiri mempertegas keberadaan kita di hadapannya. Karena itu tidaklah mungkin sang pemilik meninggalkan milik kesayangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita harus belajar bagaimana seharusnya mengenal dan memahami Allah, belajar memahami kehendaknya. Melalui nas ini, kita diajak untuk tetap setia kepada Allah dalam segala hal. Karena jika telah tiba waktunya, Allah akan bertindak. Dalam ayat sesudahnya, yaitu ayat 12, pemazmur memberitahukan salah satu cara Allah untuk menyatakan pemeliharaan dan kasih setianya. Allah memberi peringatan, bahkan bisa berupa penderitaan, sebagai cara mengasihi orang yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu marilah kita setia dan senantiasa memuji Dia dalam segenap hidup kita, sekalipun banyak hal yang merintangi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang pengasih, sadarkan dan mampukan kami untuk memahami bahwa kami adalah milik kesayangan-Mu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan meninggalkan dan membuang kami umat-Mu. Tuntunlah kami untuk terus belajar memahami dan mengenal isi hati Tuhan dan kehendak-Mu untuk kami lakukan. Harus kami pahami bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami lewat tangan-tangan yang jahat, hidup yang dipenuhi berbagai masalah dan pencobaan adalah bagian dari pendidikan dan disiplin Tuhan
atas kami umat-Mu, supaya kami semakin setia dan berpaut hanya kepada kehendak Allah dan senantiasa memuji nama Tuhan, bersyukur atas perbuatan kasih setiamu dan pemeliharaanmu. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, limpahi kami kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, dan mampukan kami bersyukur dalam setiap kondisi apapun yang kami alami. Atas penyertaan-Mu saja kami boleh terhindar dari segala mara bahaya dan dari berbagai pergumulan. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang lemah, dan menghibur mereka yang berduka. Beri kami rejeki dan keberhasilan lewat usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.